Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Oke. Yang saya hormati para jamaah di sini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema adab lebih tinggi daripada ilmu. Di zaman sekarang ini, mencari ilmu menjadi semakin mudah. Kita bisa belajar dari buku, internet, media sosial, bahkan hanya dengan satu sentuhan di telepon genggaman kita. Namun, kemudahan itu tidak selalu diiringi dengan baiknya adab. Banyak orang yang pintar, tetapi lisannya menyakiti. Banyak yang berilmu, tetapi merendahkan orang lain. Padahal dalam Islam, adab memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Para ulama salaf bahkan lebih dahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Mereka memahami benar bahwa ilmu tanpa adab dapat menjadi sebab kesombongan, sedangkan adab akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Ada sebuah perkataan yang sangat terkenal dari para ulama. Al-adabu qoblal ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Kenapa? Karena adab adalah pondasi. Ilmu yang dibangun di atas pondasi adab akan menghasilkan pribadi yang rendah hati, akan menghasilkan pribadi yang santun, dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika ilmu tanpa adab bisa menjadi alat untuk menyombongkan diri, menghina orang lain, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Para jamaah yang berbahagia, kita dapat melihat teladan terbaik dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling berilmu, tetapi juga manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Betapa indahnya pribadi Rasulullah. Beliau menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Tidak berkata kasar, tidak mencela, bahkan selalu tersenyum kepada siapapun. Inilah bukti bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin baik pula adabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai seorang pelajar, adab sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adab kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, adab kepada Rasulullah, mencintai beliau, mengikuti sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya. Yang ketiga, adab kepada orang tua, berbicara dengan lembut, membantu mereka dan tidak membentak mereka. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau sesekali mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perbuatan yang baik. Keempat, adab kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka hormatilah guru.
Dengarkan ketika beliau berbicara, jangan memotong pembicaraan, dan ucapkan terima kasih atas jasanya. Kelima, adab kepada teman, yaitu saling menghormati, tidak mengejek, tidak membuli, serta saling menolong dalam kebaikan. Jika adab-adab ini kita jaga, maka ilmu yang kita pelajari akan lebih mudah masuk ke dalam hati dan membawa keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang muridnya, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Perkataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya diukur dari banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan seseorang, memperlakukan orang lain. Hari ini mungkin kita bahagia, bangga mendapatkan nilai 100. Tapi jika kita masih suka berkata kasar kepada orang tua, masih mengejek teman kita, atau tidak menghormati guru, maka ilmu kita belum sempurna. Sebaliknya, seseorang yang mungkin ilmunya belum banyak tapi memiliki adab yang baik akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah, marilah kita memperbaiki adab-adab hal yang sederhana. Contohnya mengucapkan salam ketika kita bertemu, mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu, meminta maaf jika kita ada salah, tidak mencela seseorang, menjaga lisan dari gibah, fitnah, atau perkataan yang menyakitkan. Jika hal-hal kecil ini kita biasakan, insya Allah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita renungkan bahwa ilmu adalah cahaya, tetapi adab adalah wadahnya. Cahaya yang tidak memiliki wadah akan mudah hilang. Oleh karena itu, janganlah kita hanya berlomba menjadi orang pintar, tetapi berlombalah menjadi orang yang beradab. Karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang, namun adab akan menjaga kemuliaan derajat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqnal adab wa husnul khuluq. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.